Beli properti nggak pakai duit sendiri alias pakai duit bank. Oke, bisa nggak sih? Ya bisa lah. Jadi gini, ini ada satu menurut saya paradoks yang menarik ya. Saya sebut aja misalnya Bank BCA atau ya Bank BNI, Bank Mandiri, BRI, semua sama, semua bank sama. Mau di Amerika, mau di Indonesia, seluruh dunia, semuanya sama. Jadi ada yang aneh. Bank itu akan ngasih kita uang untuk beli properti yang bukan miliknya bank itu. Tapi bank tidak akan ngasih kita uang. Kalau misalnya kita bilang saya mau beli sahammu gitu, dia nggak akan ngasih uang. Contoh, kamu datang aja ke Bank Mandiri gitu kan, kamu bilang nih, saya mau pinjam uang dong 1 miliar. Buat apa? Kan dia bisa nanyakan, buat apa uang 1 miliar? Untuk beli saham Bank Mandiri. Saya mau borong BMRI 1 miliar pakai uang, tapi kamu pinjemin uangnya. Mereka nggak akan mau. Mereka bahkan nggak mau kasih nasabahnya pinjam uang yang digunakan untuk membeli bank itu sendiri. Padahal kan sebenarnya bank, ya gimana ya, masa beli dirinya sendiri nggak dikasih? Artinya, bank itu lebih percaya kepada kekuatan properti daripada kekuatan saham, meskipun itu sahamnya sendiri. Nah, makanya kenapa saya bilang, beli properti ya nggak perlu duit banyak, kita bisa gunakan leverage dari bank. Hutang, bahasa gampangnya hutang. Tapi sekali lagi ya, ini saya harus disclaimer dulu nih, karena kalau bicara utang itu seperti pedang bermata dua. Kamu harus hati-hati betul dalam mengelola hutang, karena kalau kamu salah kelola hutang, abis gitu loh, selesai, karirmu selesai di mata bank itu selesai. Kamu akan masuk BI checking, blacklist dan segala macamnya. Dan ya, bagi semua pengusaha, bank itu adalah partner, bank adalah teman. Makanya kalau misalnya kamu tidak disukai oleh bank tidak mau ngasih kamu uang, ya mungkin akan lebih susah. Saya nggak bilang nggak mungkin jadi besar, saya nggak bilang nggak mungkin jadi kaya. Tapi kalau bank mau support kamu, itu lebih gampang sebetulnya. Oke? Nah, gimana caranya beli properti pakai uang bank? Sebenarnya gini, ada dua hal yang kamu harus perhatikan. Pertama, dirimu harus bankable. Bankable artinya bank suka sama kamu, gampangnya kayak gitu. Gimana caranya bikin bank suka sama dirimu? Caranya yang pertama adalah harus punya cash flow. Dalam rekeningmu itu harus perputarannya bagus tuh. Jadi perputaran uangnya bagus. Jadi jangan sampai pemasukan 5 juta, pengeluaran 50 juta. Itu udah jelek tuh. Udah jelek. Jadi kalau bisa pemasukannya misalnya 10 juta, 15 juta, pengeluarannya 10 juta, 8 juta. Nah, itu bagus tuh. Kayak gitu. Jadi jangan sampai lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Cash flow sangat penting. Bank suka tuh sama yang cash flow-nya bagus. Jadi bank itu akan minjemin orang yang terbukti bisa mengelola uangnya dengan baik, yang bisa menjaga cash flow-nya dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, nah ini bank itu akan melihat apakah Anda punya hutang yang tidak lancar. Misalnya utang kartu kredit, atau jangan kartu kredit deh, terlalu elit gitu ya, pay later. Nah, mau Traveloka pay later, Shopee pay later, Tokopedia pay later, apapun lah, TikTok shop later. Hati-hati tuh sama yang letter itu, karena telat sehari aja namamu akan masuk BI checking. Maksudnya apa masuk BI checking? Namamu akan tercatat sebagai orang yang cash flow-nya nggak lancar. Atau yang lebih bahaya lagi, cash flow-nya lancar tapi nggak mau bayar utang. Itu akan menandakan kamu tidak punya karakter yang bagus, tidak ada niat bayar. Hati-hati. Nah, jadi kalau dua itu diperhatikan, pertama cash flow-mu bagus, pemasukan 10 juta, pengeluaran 8 juta, pemasukan 15 juta, pengeluaran 8-10 juta misalnya, itu bagus. Dan semua utang, jadi utang boleh ya, pakai letter tuh boleh lah, mau Shopee pay letter apapun boleh, tapi ingat bayar. Jangan sampai jatuh tempo tanggal 10 baru niat bayar tanggal 25. Salah itu. Paling lambat tanggal 9 udah bayar. Kalau bisa tanggal 8 udah bayar kalau jatuh tempo tanggal 10. Jadi namamu akan bagus sekali di mata bank. Jadi ketika kamu perlu meminjam, maka bank dengan senang hati. Ketika misalnya kamu mau beli properti, wah uangnya belum ada nih, kamu angkat tangan, maka bank akan turun tangan. Nah, itulah yang kita cari sebetulnya. Itu yang pertama, gimana caranya kamu bisa mendapatkan pinjaman dari banknya dulu. Nah, yang kedua nih yang harus kamu perhatikan,
gimana cara kamu bisa bayar utangnya. Sebenarnya simpelnya gini, kalau saya itu secara jeleknya lah yang ngomong ya, maksudnya jelek gini. Kalau misalnya kondisi bagus ya bisa aja bank lagi bunganya lagi turun, lalu kemudian dapat cicilannya murah, itu bisa aja. Tapi kalau misalnya dalam kondisi yang jelek, cara menghitungnya adalah gini. Misalnya kamu mau beli properti harganya 1 miliar contoh. Maka cicilannya ini kalau saya ngitung jeleknya ya, jeleknya itu maksudnya gini, bunganya 11%, itu jelek banget. Bunga 11% per tahun, dan tenormu 15 tahun, itu cicilannya adalah 1%. Jadi bunga plus pokok itu 1% per bulan. Artinya kalau kamu minjem 1 miliar, kamu beli properti 1 miliar tanpa DP, berarti kan langsung cicilan tuh. Cicilannya plafonnya 1 miliar, maka cicilannya itu 1%, alias 10 juta setiap bulan. Kalau sekali lagi, itu kalau tenornya atau jangka waktunya 15 tahun dengan bunga 11%. Kenyataannya nggak seperti itu. Kenyataannya pasti jauh lebih di bawah. Misalnya, kamu bisa nih bilang ke banknya, saya mau pinjam 20 tahun. Saya mau tenor atau jangka waktunya 20 tahun. Cicilannya udah turun lagi tuh. Nah, biasanya untuk beberapa tahun pertama, misalnya 2 tahun atau 3 tahun pertama, bank itu kasih bunga fix. Fixnya itu nggak 11%, bisa 3%, 4%, 5%, yang artinya jauh lebih turun lagi tuh cicilannya. Jadi kalau misalnya harganya 1 miliar, mungkin cicilanmu nggak 10 juta, bisa 5 juta, bisa 6 juta, bisa 4 juta, ya pokoknya di sekitaran 5%-an lah per bulan. Nah, sekarang balik lagi. Kalau kamu mau beli rumah 1 miliar, cicilannya misalnya 5 juta, maka penghasilanmu plus minus harus sekitar, kalau saya nggak salah ya, ini tolong dikoreksi nih, sekitar 15 juta. Jadi ini agak teknis ya, kita main angka sedikit ya. Jadi penghasilanmu 15 juta, kamu dianggap layak mencicil 5 juta. Sehingga kamu bisa beli properti yang plafonnya atau yang batas limit harganya itu sekitar 1 miliaran. Nah, kalau mau lebih pastinya gimana? Ya kamu tinggal datang aja, misalnya datang ke Expo Properti gitu ya, ada pameran properti, kamu datang, kamu tinggal bilang ke ke developer-developernya ya, ke marketing, kamu bilang, saya punya gaji 15 juta nih per bulan, atau gaji saya 20 juta per bulan. Saya mau dong dicariin, ini KPR pertama saya mau dong dipilihin properti-properti yang cicilannya dengan tenor atau jangka waktu 20 tahun bisa dicukupkan dengan gaji saya yang bank mau terima. Bilang aja kayak gitu. Gaji saya 15 juta nih, cariin dong properti yang saya bisa nyicil 20 tahun. Nah udah gitu aja. Nanti mereka yang akan cariin, oh ini bisa pak, ini bisa bu, ini bisa pak, ini bisa bu, kayak gitu. Ini bisa. Yang ini kayaknya belum bisa, itu nanti aja. Yang ini yang bisa silakan, yang mana yang cocok. Biasanya kayak gitu, sesimpel itu. Gampang banget. Nah, setelah dipilih mana yang cocok, nah sekarang pertanyaannya gimana cara bayar si 5 juta tadi per bulan kan cicilannya kan. Gimana cara bayar cicilannya? Cara membayarnya, saya sarankan jangan pakai gajimu. Jangan pakai gajimu. Kalau bisa, gajimu 15 juta itu utuh 15 juta untukmu. Jangan kau pakai buat bayar cicilan properti. Karena kalau kau pakai buat bayar cicilan propertinya, ya itu bukan aset namanya. Itu namanya liability, namanya kewajiban, itu namanya beban gitu loh. Hidup udah berat, jangan tambah beban lagi. Gimana cara bayar cicilan propertinya? Pekerjakanlah si properti ini. Ingat loh, ini investasi. Kamu beli aset tuh harus ngasilin kamu uang. Kalau aset nggak ngasilin uang, namanya bukan aset, itu namanya kewajiban alias hutang alias beban. Jangan nambah beban, nambah aset. Pekerjakan tuh ada 3 nih biasanya dalam dunia properti. Disewakan tahunan, disewakan bulanan, disewakan harian. Kalau saya, semua properti saya itu main yang ketiga nih, disewakan harian. Kenapa? Cuannya paling gede. Nah, tapi kan repot nyewain harian, betul, paling repot. Nyewain tahunan tuh paling gampang, makanya cuannya paling kecil, wajar dong. Sewain bulanan, ya itu middle lah. Ya kadang-kadang mungkin bisa tuh nutup biaya cicilan, tapi most likely nggak akan bisa tutup. Yang paling bisa nutup cicilan itu adalah yang ketiga, yang harian. Memang paling ribet. Nah, kabar baiknya adalah saya punya perusahaan yang memang spesialisasinya mengelola properti, mengoperatorkan properti yang disewakan harian. Jadi semua yang repot-repotnya
tamu masuk, tamu keluar, promosi, bersih-bersih, housekeeping segala macam, biar tim saya yang melakukan. Jadi saya berpartner beberapa orang di perusahaan ini. Kami semua kalau beli properti ya taruh di sini aja, biar tim kita yang ngelola sendiri. Bahkan sekarang ya banyak lah masyarakat yang akhirnya mulai punya properti, nitipin di kami juga, supaya kami kelola harian. Udah mulai banyak yang seperti itu. Dan kalau bisa, jadi gini, kalau kamu sekarang punya properti, udah kadung punya, dan selama ini didiemin aja, disewain tahunan juga belum dapat penyewa, coba nanti kita ngobrol. Siapa tahu saya bisa bantu disewakan harian. Karena hitungannya gini, di properti milik saya sendiri, itu satu properti yang dikelola secara harian, hasilnya, profit ya, bukan omset ya, profitnya itu bisa bayar 2 properti yang sama. Jadi maksudnya gini, kalau cicilan propertinya 5 juta, maka income dari hasil sewanya itu sekitar 10 juta. Artinya dirinya sendiri terbayar dan bisa membayar cicilan properti berikutnya. Bayang ya, dan properti berikutnya itu hasilnya bisa mencicil 2 properti berikutnya yang sejenis, oke? Yang ya setara, yang apa namanya, selevel lah cicilannya, kayak gitu. Nah, gimana cara ngitungnya? Cara ngitungnya gampang. Cara ngitungnya adalah gini, misalnya saya lihat properti ini, lalu kemudian saya kasih tahu, oke, cicilannya 8 juta sebulan, contoh ya. Artinya, kalau misalnya cicilannya 8 juta, maka minimal saya harus bisa membuat properti ini menghasilkan. Minimal ya, minimal itu artinya biar bisa nutupin biaya cicilannya aja. Ini properti harus bisa menghasilkan 16 juta per bulan. Tinggal kamu hitung aja, sebulan 16 juta, sehari berapa? Tinggal dibagi 30. Seperti itu, segampang gitu. Jadi kalau misalnya misalnya 8 juta per bulan, artinya saya harus, properti ini harus bisa menghasilkan omset, sekali lagi omset 16 juta per bulan. Jadi sehari itu sekitar 500 ribuan, 530 ribuan per hari. Nah, dilihat lagi, ini properti layak nggak dijual 500 ribu per hari? Kalau jawabannya layak, artinya minimal paling tidak cicilannya kebayar. Tapi kalau dalam case saya, dan partner-partner saya lah, dan kami semua lah, setiap kali ada properti, itu biasanya hasil sewanya itu bisa 2 kali cicilan. Nah, itulah yang membuat kenapa properti itu menarik kalau disewakan secara harian. Jadi mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Kalau misalnya nanti kamu tertarik mau ngobrol-ngobrol dengan saya, dengan tim saya, silakan DM saya di Instagram @gdebp. Nanti kita bisa ngobrol lebih lanjut, dan siapa tahu kami bisa bantu properti-properti Anda supaya bisa menghasilkan lebih banyak passive income. Thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.